Bagaimana cara beristighfar seperti diisyaratkan Al-Quran ini? Kita ambil bagian pertama. 1. Awas hati-hati, karena ini peluang diampuni dosa cukup besar di sini. Dan seketika Allah yang mengampuni. Seketika Allah langsung yang mengampuni. Jadi ada orang yang ketika istighfar di waktu sahar, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. 1. Istighfar berarti permohonan ampunan. Saya ulang, permohonan ampunan dari kesalahan dan atau dosa yang pernah dilakukan. Dari kesalahan dan atau dosa yang pernah dilakukan. Tahan. Sebentar, angkat penanya. Angkat penanya, tahan sebentar. Maksud dari kalimat ini, maksudnya, kalau Anda beristighfar, memohon ampun dari kesalahan atau dosa, jangan sekedar kalimat itu keluar di lisan. Hanya formalitas, ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Setiap kalimat yang disampaikan dalam Al-Quran, ingat baik-baik, ataupun dalam hadis, itu selalu diistilahkan dengan zikir namanya. Zikir. Ingat baik-baik ya, setiap kalimat kebaikan yang diungkapkan di lisan, itu selalu diistilahkan oleh Quran dengan zikir. Misal, tadi yang astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, yang kita kerjakan ba'da salat, kita kan ba'da salat kita kerjakan astagfirullah kan, istighfar kan? Baik ya, di hadis Muslim, nomor hadis 591. Ya, Nabi kemudian mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim nomor hadis 593 kemudian mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru setelah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir ini disebut zikir di Quran. Di Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Lihat kalimatnya. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Kalau Anda tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu zikir? Zikir itu bukan sekedar kalimat yang diungkapkan. Tapi zikir secara bahasa saja sudah mengandung arti sesuatu yang teringat. Sesuatu yang dirasakan. Ingat dan dirasakan. Di ketika Anda beristighfar, tadi ingat baik-baik. Ingat kesalahan, dosa yang dilakukan. Minta ampun atas kesalahan dan dosa yang dilakukan. Kalimatnya disebut dengan zikir. Zikir berarti ingat dan merasakan. Jadi begitu Anda mengatakan, ya Allah astagfirullah, ampuni saya. Anda minta ampun, berarti ada dosa yang dikerjakan. Ingat dosa apa yang Anda lakukan sampai Anda mengatakan ampuni saya. Lu rasakan itu. Misal, ya maaf. Ini kebiasaan Nabi sebelum tidur, mengevaluasi diri. Dari bangun tadi sampai tidur sekarang, saya melakukan kesalahan apa? Nabi yang maksum saja, terjaga dari dosa, itu sampai mengoreksi diri. Sampai istighfar minimal 70 kali sebelum tidur. Nah, kalau Anda mau tenang hidupnya, nyaman, enak, itu bisa dikerjakan. Di sebelum tidur cek, tadi saya kemana aja nih? Dari rumah dulu nih. Oh tadi saya salah ini nih, saya salah sama istri saya nih. Saya salah sama anak saya. Di kantor saya keliru, di jalan saya keliru ini. Jadi begitu Anda bangun dari tidur, diberi kesempatan hidup lagi, Anda ibadah, lalu Anda istighfar pas sholat tahajud tadi, Anda ingat, ya Allah, saya salah sama ibu saya. Astagfirullah, astagfirullah. Rasakan ibu kok melahirkan saya, mengandung saya, memberikan saya yang terbaik. Kok saya bisa melakukan hal yang tidak baik pada ibu saya? Ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Saya berjanji akan lebih baik lagi hari ini. Ya Allah saya salah ya Allah. Hari ini saya terlambat menunaikan sholat, saya ketinggalan sholat sunnah. Engkau berikan kesempatan hidup saat ini, berikan saya bimbingan untuk tidak mengulanginya lagi ya Allah. Saya takut diwafatkan saat saya terlambat mengerjakan sholat. Astagfirullah, astagfirullah. Itu yang membuat istighfar Anda bermakna. Ini bukan cuma di lisan. Ini begitu Anda istighfar, itu enak Pak. Di keheningan malam. Saat tidak banyak suara bising. Dan Anda menyadari kesalahan Anda pada saat itu. Begitu air mata Anda jatuh, tumpah saat itu. Kemudian kalimat yang Anda rasakan seketika ampunan dari Allah itu turun kepada Anda semua. Itu yang pertama mesti Anda lakukan. Jadi begitu selesai tahajud, ingat-ingat, perbanyak istighfar. Ya, itu poin yang pertama. Dan itu disebut di surah Ali Imran, yang tadi saya sampaikan ayatnya, sebagai orang yang mendapatkan ridwan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di samping surganya. Time. 2. Saya agak cepat. Istighfar ini bisa juga dilakukan dalam konteks bersama-sama sebagai nuansa introspeksi anggota keluarga. Dari mana taunya? Ayo kita lihat. Lihat kalimatnya.
Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahar itu mereka. Kalau mereka itu satu orang, dua orang. Jama' banyak. Mereka beristighfar. Lantas sekarang lihat bagaimana Nabi SAW menunaikan sholat malamnya. Apakah Nabi sholat sendirian? Soleh sendirian? Tidak. Saat bangun, beliau bangunkan istrinya. Bahkan dilihat kalau terlampau capek, nanti pas witir dibangunkan Sayyidah Aisyah. Ali menantunya radhiyallahu ta'ala anhu dibangunkan. Fatimah dibangunkan. Bangun, 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 bangun. Pasca tahajud, koreksi diri. Koreksi diri, koreksi diri. Istighfar. Istighfar. Bahkan nanti saat doa, saya nanti berikan di hadis Abu Daud, nomor hadis 1427, riwayat yang meriwayatkan langsung menantu Nabi SAW, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti kita lihat kalimatnya. Tapi yang mau saya sampaikan, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan. Saya katakan pada Anda, kalau Anda praktekkan ini di keluarga, demi Allah saya katakan, tenang kehidupan keluarga. Minimal hari itu enak hidupnya. Bagaimana caranya? Setelah Anda sholat, bangunkan istri, anak yang sudah mampu malamnya. Sholat, mau berjamaah silahkan untuk latihan. Kalau sudah paham masing-masing silahkan. Setelah itu duduk satu ruangan. Masih dalam suasana di kamar. Tenang. Mereka istighfar. Bermohon ampunan kepada Allah dengan sama-sama mengoreksi diri. Lihat sini. Mulai dari ayahnya. Pada istrinya, pada anaknya. Ma, anak-anak. Ini adalah malam kita bisa bangun, alhamdulillah. Tapi kita tidak tahu apakah hari ini adalah hari awal kita hidup atau hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Papa mohon maaf kalau selama ini papa berbuat banyak kesalahan. Belum jadi suami yang baik, belum jadi ayah yang mulia bagi kalian. Kalau papa diwafatkan di hari ini, mohon saksikan bahwa hari ini papa ingin berubah jadi lebih baik. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, kalau semenjak jadi ayah sampai hari ini belum jadi ayah yang baik. Kurangi hisab saya ya Allah, kalau anak saya memiliki dosa sampai hari ini karena peran saya di dalamnya. Ampuni dosa saya ya Allah. Kalau istri saya bermaksiat ternyata ada pengaruh saya di dalamnya. Saya mohon ampun padamu ya Allah. Di depan keluarga saya. Istri Anda mengatakan, Pak, mama juga mohon maaf. Kalau belum jadi istri yang soleha. Belum jadi ibu yang baik bagi kalian. Anak-anak mohon maaf ya. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Saya belum jadi istri yang baik. Saya belum jadi ibu yang baik. Maafkan saya kalau anak saya lalai dari ibadah kepadamu karena peran saya ya Rabb. Mohon kurangi hisab saya di akhirat ya Allah. Dengan permohonan ampunan yang saya mohonkan saat ini. Tiba-tiba anak Anda mengatakan, Pak, maafkan kami, Pak. Belum jadi anak yang baik. Belum bisa menghafal Quran. Belum bisa memberikan mahkota seperti teman kami yang lain. Tiba-tiba sekeluarga mengatakan, Ya Allah, ampuni kami, Ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, Ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, Ya Allah. Begitu Anda mengatakan itu semua satu keluarga, keberkahan dan ampunan diturunkan untuk satu keluarga itu. Demi Allah, kalau Anda belum terbayang bagaimana nikmatnya situasi itu, coba satu malam ini aja. Malam ini Anda bangun, satu keluarga, Anda duduk kerjakan seperti itu. Demi Allah saya katakan, akan tercipta kedamaian di keluarga Anda minimal sehari itu. Minimal beraktivitas sudah tenang, enak, tentram. Dan Anda beraktivitas dalam penuh ketenangan, itulah Quran. Cobalah. Ya, kalau suami belum siap, ibu yang katakan, yuk, udah tahajud, katakan, Pak, maafkan mama ya, mama banyak salah selama ini. Emang, bisa gitu kan? Gak apa-apa, awal-awal gak apa-apa, terima aja dulu. Ntar lama-lama biasa naik. Itu. Paham ya? Nah, jadi ini yang gila. Jadi soleh itu nggak sendirian, soleh berjamaah dan kita pun hatinya tenang. Hatinya nyaman. Setelah ketenangan itu ada, saya agak cepat baru masuk ke nomor 2. Apa nomor 2 itu? Ini yang saya maksudkan. Awas kalimatnya hati-hati, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah doa yang paling cepat diijabah diantaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan di keheningan akhir sepertiga malam, menjelang fajar, dalam keadaan pasca istighfar, bahkan langsung dikatakan di hadis qudsi, jika Anda meminta, maka tidak akan pernah ditolak. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang istighfar, man istaghfara liya ghafartulah. Aku ampuni semua dosa-dosanya. Aku ampuni semua dosa-dosanya. Anda bayangkan. Nah, setelah itu, dosa diampuni, tenang ada, tinggal Anda memohon kepada Allah. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Itu janji Allah di hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini diriwayatkan langsung oleh 30 orang sahabat senior di Tobaqoh pertama, tingkat pertamanya. Dia yang menerima dari Nabi, itu hampir semua sahabat yang senior, 30 orang. Anda minta tuh, ini kesempatan. Mungkin inilah waktu yang doa-doa Anda yang dulu itu mungkin belum terkabul. Anda diminta berada di waktu itu. Kalau sudah diberikan waktunya Anda tidak minta, Anda butuh waktu apa lagi? Ayo, yang katanya mohon kepada Allah minta keturunan terbaik, rizki terbaik, pasangan terbaik.
Ya perilaku yang baik waktu ini. Nah, apa doa di antara yang dimohonkan? Ini saya tunjukkan, ada di Abu Daud, boleh dicatat kalau mau. Nomor hadis 1427. Kemudian di At-Tirmidzi, nomor hadis 3566. 3566. Ya. Imam At-Tirmidzi di antara yang mendawamkan malamnya tahajud. Bahkan berdoa. Terus istighfar. Sampai buta matanya. Ya, orang bertanya, Syekh lima hakadha, kenapa Anda masih seperti ini? Dia imam besar, ahli tahajud, ahli Quran, menulis juga Al-Jami' As-Sahih, yang dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, ahli hadis juga, tapi di akhir hidupnya banyak menangis sampai buta matanya. Ditanya kenapa sampai begini? Kata beliau, saya khawatir dan takut ketika diwafatkan dan menghadap kepada Allah, belum cukup bekal saya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala.